Halo semuanya, sekarang kami sini akan membahas mengenai dengan studi kasus final terkait dengan perhitungan jalan dan juga bangunan. Saya Reviano Jeremia Supapena dengan NPM 240219845. Saya Gratinaldo Darung dengan NPM 24021984. Saya Richard Samuel Bunga dengan NPM 240219843. Saya Kristo Reski Salasia dengan NPM 24019872. Perkenalkan, nama saya Nikolas Dimas Arjuna Putra, NPM 240219846. Baik teman-teman, di sini kami akan menjelaskan mengenai perhitungan poligon, juga perhitungan galian dan timbunan pada suatu area yang telah kami rencanakan. Baik, pertama-tama kita harus tahu dulu bahwa apa itu pengukuran poligon. Jadi, pengukuran poligon adalah metode untuk menentukan posisi horizontal banyak titik dengan cara membuat bangunan segi banyak yang diukur semua jaraknya dan sudutnya. Metode ini digunakan karena sifatnya yang fleksibel dan juga sederhana dalam perhitungannya. Apa tujuan dari pengukuran poligon? Yaitu yang pertama, menentukan koordinat titik-titik ikat, kemudian memperbanyak koordinat titik-titik di lapangan untuk ketepatan pembuatan peta, kemudian yang terakhir sebagai kerangka pemetaan untuk pembuatan peta. Oke, di sini saya akan menjelaskan galian dan timbunan. Jadi galian dan timbunan adalah pekerjaan tanah yang dilakukan sebelum proyek dimulai untuk memenuhi kepadatan atau elevasi tanah. Pekerjaan ini juga sering dikenal sebagai cut and fill. Oke, berikut adalah galian. Galian adalah aktivitas atau lokasi di mana manusia melakukan penambangan, ekskavasi atau ekstraksi bahan bangunan, tanah liat, pasir, kerikil, dan bebatuan. Galian memiliki bentuk yang sama dengan tambang terbuka, tetapi tidak untuk menambang bahan bakar fosil dan mineral. Baiklah, saya akan melanjutkan. Pekerjaan galian dan timbunan penting untuk dilakukan karena dapat mengurangi pekerjaan pemindahan tanah dan stabilitas tanah dasar. Dalam melakukan tugas ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pekerjaan galian dan timbunan, pekerjaan jalan, serta pekerjaan konstruksi. Nah, pada saat kita ingin melakukan pekerjaan ini, ada beberapa data yang harus dibutuhkan. Yang pertama itu ada koordinat setiap titik ikat pada tiap pekerjaan, baik pekerjaan jalan maupun pekerjaan bangunan. Kemudian yang kedua itu ada beda tinggi untuk pekerjaan jalan serta pekerjaan bangunan. Kemudian yang ketiga itu ada luas poligon serta rencana bangunannya. Kemudian yang berikut volume galian dan timbunan, dan yang terakhir itu kemiringan jalan dalam rasio dan DMS. Baik, berikut saya akan menjelaskan mengenai perhitungan galian pada jalan. Yang pertama diketahui ada beberapa segmen. Yang pertama, segmen pertama ini seperti terlihat pada sketsa penampangnya ini, kita akan mencari luasannya, di mana perhitungannya itu yang di bagian A ini 0,63 dari sini dikali dengan 2,50 di bagian bawah ini, kemudian dibagi dengan 2 akan menghasilkan 0,788 meter persegi. Nah, kemudian bagian SR-nya yang bagian ini, yang bagian kanan, bagian kecil 0,26 bagian ini, kemudian itu dikali dengan 0,20. Nah, kemudian dibagi 2 sehingga menghasilkan 0,026 meter persegi. Kemudian untuk mencari luasannya tinggal dijumlahkan 0,788 meter persegi ditambah dengan 0,026 meter persegi akan menghasilkan 0,814 meter persegi. Nah, berikut saya akan menjelaskan mengenai segmen yang kedua itu seperti pada terlihat pada sketsa penampangnya itu. Di sini kita akan mencari luasannya terlebih dahulu, di mana di bagian A ini 0,87 ditambah dengan 4,19. 4,19 ini itu dari 0,5 ditambah dengan 3,69. 3,69. Nah, kemudian ini dibagi 2 akan menghasilkan 1,823 meter persegi. Nah, berikut di bagian B-nya ini, di bagian B 3,69 bagian sini, kemudian itu akan dijumlahkan dengan 3,47, kemudian dibagi 2 dikali dengan 0,66 sehingga menghasilkan 2,363 meter persegi. Nah, berikut pada bagian C. Pada bagian C ini 0,66 ini dikali dengan 3,47
kemudian dibagi 2 sehingga menghasilkan 1,145 meter persegi. Nah, kemudian di bagian D. Di bagian D 3,47 bagian ini. Kemudian dijumlahkan dengan 2,76 yang berasal dari 2,5 bagian sini ditambah dengan 0,26 bagian ini. Nah, 2,5 ditambah dengan 0,26 sehingga menghasilkan 2,76. Kemudian dibagi dengan 2. Nah, selanjutnya dikali dengan 2,07. Nah, ini. Sehingga menghasilkan 6,448 meter persegi. Lalu bagian E, bagian sini 3,47 bagian ini. Kemudian dijumlahkan dengan 2,76. Nah, kemudian dijumlahkan dengan 2,76. Kemudian dibagi dengan 2, lalu dikali dengan 2,7. Sehingga menghasilkan 6,448 meter persegi. Nah, berikut SR-nya. Bagian sini SR 0,26 di bagian ini. Kemudian dikali dengan 0,20. Nah, kemudian dibagi 2 sehingga menghasilkan 0,026 meter persegi. Lalu di bagian SL-nya, bagian sini 0,26 itu dikali dengan 0,20 lalu dibagi dengan 2 sehingga menghasilkan 0,026 meter persegi. Kemudian kita jumlahkan seluruhnya untuk mencari luasan. 1,823 meter persegi ditambah dengan 2,363 meter persegi ditambah 1,145 meter persegi tambah lagi dengan 6,448 meter persegi tambah 6,448 meter persegi ditambah 0,026 meter persegi ditambah juga dengan 0,026 meter persegi sehingga menghasilkan 18,279 meter persegi. Kemudian berikut kita akan mencari volumenya itu dengan cara P1 itu ke P2 itu kan sama dengan 25 meter. Nah, di mana kita jumlahkan luasan dari P1 tadi dengan P2. Kemudian dibagi 2, kemudian dikali 25. Nah, P1-nya tadi 0,81 itu ditambah dengan 18,28, kemudian dibagi 2, kemudian dikali dengan 25 ini. Nah, sehingga menghasilkan 238,65 meter kubik. Nah, berikut lanjut pada segmen yang ketiga atau P3. Seperti terlihat pada sketsa penampangnya ini, pada segmen ketiga ini, pertama kita akan mencari luasannya yang terlebih dahulu. Nah, yang pertama karena ini penampang ini dibagi menjadi beberapa bagian. A, B, C, D, dan E. Nah, pada bagian A itu 1,25, kemudian dikali dengan 8,99 yang berasal dari 4,47 ditambah dengan 4,52. Bagian sini. Nah, kemudian dibagi 2 sehingga menghasilkan 5,619 meter persegi. Kemudian pada bagian B itu 4,47, kemudian dikali dengan 4,47 ditambah dengan 4,17. 4,17 ini berasal dari 3,67 ditambah 0,5. 3,67 ditambah dengan 0,5. Kemudian dibagi 2, lalu dikali dengan 0,94. Di sini. Kemudian akan menghasilkan 4,061 meter persegi. Kemudian di bagian C. Nah, pada bagian C ini 4,52 bagian sini. Kemudian ditambah dengan 4,20 yang berasal dari 3,7 ditambah dengan 0,5. Kemudian dibagi 2, lalu dikali dengan 0,94 sehingga menghasilkan 4,098 meter persegi. Lalu pada bagian D.
itu 4,17 yang berasal dari 3,67 ditambah dengan 0,5. Kemudian ditambah dengan 2,76. 2,76 ini itu dari 2,5. Ini 2,5. Kemudian ditambah dengan 0,26. Nah, sehingga masukkan 2,76. Kemudian dibagi 2. Lalu dikali dengan 2,74. Sehingga masukkan 9,494 meter persegi. Kemudian pada bagian E, bagian sini, itu ada 4,23. 4,23 yang berasal dari 3,7 ditambah 3,7 ini ditambah dengan 0,53. 3,7 ditambah dengan 0,53 sehingga masukkan 4,23. Kemudian ditambah dengan 2,76 yang berasal dari 2,5 ditambah dengan 0,26 sehingga masukkan 2,76. Kemudian dibagi 2 lalu dikali dengan 2,07 sehingga menghasilkan 7,235 meter persegi. Kemudian pada bagian SR-nya, bagian sini, itu ada 0,26 dikali dengan 0,20, lalu dibagi 2 sehingga menghasilkan 0,026 meter persegi. Lalu pada bagian SL-nya, bagian sini, itu ada 0,26 juga dikali dengan 0,20, kemudian dibagi 2 sehingga menghasilkan 0,026 meter persegi. Kemudian untuk mencari luasannya, kita jumlahkan seluruhnya sehingga menghasilkan 30,559 meter persegi. Lalu untuk mencari volumenya itu kita jumlahkan luasan pada P2 ditambah dengan luasan pada P3. Lalu dibagi 2, lalu dikali dengan 25 yang merupakan jaraknya. Nah, 18,28 ditambah dengan 30,56 dibagi 2 kali 25 itu akan menghasilkan 610,47 meter kubik. Oke, di sini saya akan menjelaskan segmen keempat yang dimana STE-nya yaitu 00 plus 075. Di segmen keempat ini dibagi menjadi 5 bagian yaitu A, B, C, SR, dan juga SL. Oke, yang dimana nilai dari bagian A ini didapatkan dari ini. Kemudian dikalikan dengan 8,38 yang dimana hasilnya itu didapatkan dari 0,5 ditambahkan dengan 3,69, habis itu ditambahkan lagi dengan 3,9 dan 0,5 dibagikan 2 mendapatkan hasil 4,693 meter persegi. Oke, lanjut untuk bagian B yang dimana 3,69 didapatkan dari ini, kemudian ditambahkan dengan 2,76 yaitu 2,5 ditambahkan dengan 0,26. Habis itu dibagikan dengan 2 dan dikalikan dengan 2,74 yaitu ketinggiannya. Mendapatkan hasil 8,837 meter persegi. Lanjut ke bagian C. Bagian C dan bagian B bisa dikatakan sama karena sisi-sisinya ini sama. Oke, bisa dibagikan 2 dikalikan dengan 2,74 mendapatkan hasil 8,837 meter persegi. Lanjut ke bagian SR yang dimana 0,26 didapatkan dari sini, kemudian dikalikan dengan 0,20 dibagikan dengan 2 mendapatkan hasil 0,026 meter persegi. Habis itu bagian SL juga bukan hampir tapi kembar dengan bagian SR yang dimana 0,26 ini dikalikan dengan 0,20 habis itu dibagikan dengan 2 mendapatkan hasil 0,026 meter persegi. Oke, jadi di sini kita akan mencari luasan dari setiap masing-masing bagian ini yang dimana 4,69 sampai seterusnya itu dijumlahkan akan mendapatkan hasil 22,418 meter
persegi. Oke, di sini kita akan menghitung volume P3 ke P4 dengan jarak 25 meter. Di mana P3 30,56 ditambahkan dengan P4 22,42, habis itu dibagi dengan 2 dan dikalikan dengan 25. Akan mendapatkan hasil 662,21 meter kubik. Oh ya, jadi di sini kita akan menghitung total volume. Ya, di sini kita mendapatkan hasil 1511,33 yang didapatkan dari P2 ke P3, habis itu P3 ke P4. Oke, lanjut saya akan menjelaskan segmen P5, yaitu sketsa penampang dengan STA 00 plus 100. Oke, P5 ini dibagi dengan 4 bagian, yaitu A, B, SR, dan juga SL. Oke, dari perhitungan bagian A, 1,84 ini didapatkan dari 1,64, yang ini ditambahkan dengan 0,2. Ditambah dengan 1,71, yaitu ketinggiannya, dan dibagikan dengan 2, habis itu dikali dengan 2,76, mendapatkan hasil 4,899 meter persegi. Oke, lanjut di bagian B, yang dimana 1,93 ini didapatkan dari 1,73 ditambahkan dengan 0,2. Habis itu ditambahkan dengan ketinggian, dibagikan dengan 2, dikali dengan 2,76, mendapatkan hasil 5,023 meter persegi. Untuk bagian SR 0,26 ini didapatkan dari yang ini. Habis itu dikalikan dengan 0,20. Dan dibagi 2 mendapatkan hasil 0,026 meter persegi. Hampir sama dengan bagian SR. SL juga dimana 0,26 dikalikan dengan 0,20. Habis itu dibagi dengan 2 mendapatkan hasil 0,026 meter persegi. Habis itu kita akan menghitung semua total bagian dari segmen P5 ini, yang dimana 4,899 sampai dengan 0,26 dijumlahkan mendapatkan hasil 9,974 meter persegi. Oke, di sini kita akan menghitung volume dari P4 ke P5 dengan jarak 25 meter, yang dimana P4 sendiri mendapatkan 22,41 dan P5 sendiri mendapatkan hasil 9,97 dari total perhitungan bagian-bagiannya. Habis itu dibagikan dengan 2 dan dikalikan dengan jarak per STA mendapatkan hasil 404,90 meter kubik. Oke, lanjut saya akan menjelaskan segmen P6, yang dimana titik ini adalah bagian dari perhitungan pekerjaan galian dengan STA 00 plus 125. Bagian dari P6 ini dibagi menjadi 8 bagian, yang dimana ada A, B, C sampai dengan H. Oke, kita akan mencoba melihat untuk bagian A, yang dimana bagian A sendiri ini mendapatkan 2,50 ditambahkan dengan 3,69, yang dimana 2,50 ini didapatkan dari total bagian atas dari A, kemudian ditambahkan bagian bawah dari bagian A ini, yaitu 3,69. Habis itu dibagikan dengan 2 dan dikalikan dengan 3,72, yaitu tinggi dari bagian A ini. Mendapatkan hasil 10,121 meter persegi. Lanjut ke bagian B, tidak jauh beda dengan bagian A, di mana 2,50 yang bagian atas dari bagian B, ditambahkan dengan 3,69 yaitu bagian bawah dari bagian B, dan dibagikan dengan 2, habis itu dikali dengan tingginya, yaitu 3,27, mendapatkan hasil juga yang sama dengan bagian A, yaitu 10,121 meter persegi. Lanjut ke bagian C. Di bagian C mendapatkan hasil 4,19, yang dimana
4,19 ini didapatkan dari 3,69 ditambahkan dengan 0,5. Habis itu ditambahkan dengan 5,18 yang didapatkan dari 4,61 ditambahkan dengan 0,57. Dibagikan dengan 2 dan dikalikan dengan 2,99, yaitu ketinggian dari bagian C ini mendapatkan hasil 14,008 meter persegi. Oke, lanjut di bagian D. Sebenarnya ini tidak jauh beda lagi dengan bagian C karena memiliki kemiripan, yang dimana 4,19 ini didapatkan dari 3,69 ditambahkan dengan 0,5, habis itu ditambahkan dengan 5,18 dan dibagikan dengan 2, habis itu dikalikan dengan 2,99, yaitu tinggi dari bagian D tersebut, mendapatkan hasil 14,008 meter persegi. Oke, lanjut ke bagian E, yang dimana 5,68 ini didapatkan dari 4,61, yaitu bagian atas dari bagian E, ditambahkan dengan 0,57, kemudian ditambahkan dengan 0,5. Habis itu ditambahkan dengan 5,39, yang dimana bagian 5,39 ini adalah bagian bawah dari bagian E. Oke, habis itu dibagi dengan 2 dan dikalikan dengan 0,82. Mendapatkan hasil 4,539 meter persegi. Lanjut ke bagian F, yaitu 5,68 ini didapatkan dari 5,18 ditambahkan dengan 0,5. Habis itu 6,53 ini didapatkan dari bagian bawah dari F, kemudian dibagi 2 dan dikali dengan 0,82, yaitu ketinggian dari bagian F, mendapatkan hasil 5,006 meter persegi. Lanjut ke bagian H, 5,39 yang didapatkan dari sini, kemudian ditambahkan dengan 2,05, kemudian dibagikan dengan 2 dan dikali dengan 1,36, mendapatkan hasil 5,059 meter persegi. Lanjut ke bagian H, yang dimana 2,05 didapatkan dari bagian atas ini, kemudian dikalikan dengan 0,95. Habis itu dibagikan dengan 2, mendapatkan hasil 0,974 meter persegi. Kemudian di sini saya akan menjumlahkan total dari bagian P6 ini atau segmen ke-6 ini dengan dari 10,121 sampai ke 0,974 ini mendapatkan hasil 63,835 meter persegi. Baik, sekarang saya akan menjelaskan segmen ke-7 atau P ke-7 dengan STA 00 plus 150. Jadi dalam segmen ke-7 ini dibagi dalam 10 bagian, yaitu bagian A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kemudian kita akan mencari bagian A dengan 2,50 didapat dari ini, kemudian ditambah dengan 3,67 dapat dari ini. Kemudian dibagi dengan 2, kemudian dikali dengan 3,27, kemudian mendapatkan hasil 10,088 meter persegi. Kemudian pindah ke bagian B, 250 ditambah dengan 3,67 dapat dari ini, kemudian dibagi dengan 2, kemudian dikali dengan 3,27 dari sini. Kemudian mendapatkan hasil 10,088 meter persegi. Kemudian pindah ke bagian C, 4,17 didapat dari 3,67 ditambah dengan 0,5. Kemudian dibagi dengan
ditambah dengan 5,65 didapat dari 5,15. Ini kemudian ditambah dengan 0,5, kemudian dibagi dengan 2 dan dikali dengan 2,99. Mendapat hasil 14,681 meter persegi. Kemudian pindah ke bagian D. 4,17 didapat dari 3,67 ditambah dengan 0,5. Kemudian ditambah lagi dengan 5,65 didapat dari 5,15 tambah 0,5. Kemudian dibagi dengan 2, terus dikali dengan 2,99 dan mendapatkan hasil 14,681 meter persegi. Kemudian pindah ke bagian E. 5,65 didapat dari 0,5 ditambah dengan 5,15. Hasil 5,65. Kemudian ditambah dengan 6,20. Ini 6,20. Kemudian dibagi dengan 2 dan dikali dengan 1,68 dan mendapatkan hasil 9,954 meter persegi. Kemudian pindah ke bagian F, di mana 5,65 Oke, baik. Kita pindah ke bagian F, di mana 5,65 didapat dari 5,15 ditambah dengan 0,50, kemudian ditambah dengan 6,20, kemudian dibagi dengan 2, dan dikali dengan 1,68. Kemudian mendapat hasil 9,954 meter persegi. Kemudian pindah ke bagian G, 6,20 ditambah dengan 7,13 didapat dari 0,5 ditambah dengan 6,63 dan dibagi dengan 2 kemudian dikali dengan 1,31 dapat hasil 8,731 meter persegi. Kemudian pindah ke bagian H, 6,20 didapat dari ini, kemudian ditambah dengan 2,87 didapat dari ini, kemudian dibagi dengan 2 dan dikali dengan 1,31 ini, kemudian mendapatkan hasil 5,941 meter persegi. Kemudian pindah ke bagian I, 7,13 didapat dari 0,5, kemudian ditambah dengan 6,63, dapat hasil 7,13. Kemudian ditambah dengan 3,59, kemudian dibagi dengan 2 dikali dengan 3,06. 3,06 didapat dari ini. Kemudian mendapatkan hasil 16,402 meter persegi. Kemudian pindah ke bagian J, di mana 404 didapat dari 0,45 ditambah dengan 3,59 dan dikali dengan 1,93 didapat dari ini. Kemudian dibagi dengan 2 dan mendapatkan hasil 3,899 meter persegi. Kemudian kita akan mentotalkan seluruh luasan bagian-bagian dari bagian A hingga bagian J dan mendapatkan hasil. Jadi dijumlahkan dari bagian A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E ditambah F ditambah G ditambah H ditambah I ditambah J mendapatkan hasil 104,418 meter persegi. Nah, kemudian kita lanjut ke volume. Jadi kita akan menghitung volume dari P6 ke P7. Jadi dari segmen P6 ke P7 itu dengan jarak 25 meter. Jadi luasan dari P6 yaitu 63,84 ditambah dengan luasan dari P7 104,42. Kemudian dibagi dengan 2 dikali dengan jarak dari P6 ke P7 yaitu 25 meter dan mendapatkan hasil 2103,17 meter kubik. Kemudian kita pindah ke segmen ke-8 dengan STA 000 plus 175. Baik, dalam segmen ke-8 ini dibagi dalam 5 bagian, yaitu A, B, C, D, dan E. Jadi, kita mulai dari bagian A, 2,50 didapat dari ini, kemudian ditambah dengan 3,66 didapat dari hasilnya ini. Kemudian dibagi dengan 2, kemudian dikali dengan 3,19, yaitu tinggi dari bagian tersebut. Dan mendapatkan hasil 9,825 meter persegi. Kemudian pindah ke bagian B,
2,50 ditambah dengan 3,66 ini, kemudian dibagi dengan 2 dan dikali dengan 3,19 saja ini, tinggi ini, kemudian mendapatkan hasil 9,825 meter persegi. Kita pindah ke bagian C. 3,91 didapat dari 3,66 ditambah dengan 0,25. Dapat hasil 3,91. Kemudian ditambah dengan 4,14 didapat dari 0,9 ditambah dengan 3,24 mendapat hasil 4,14. Kemudian dikali dengan 0,75 tinggi dari bagian tersebut dan mendapatkan hasil 3,019 meter persegi. Kemudian pindah ke bagian D. 3,91 didapat dari 3,66 ditambah dengan 0,25, kemudian ditambah dengan 4,19 kelasnya ini, kemudian dibagi dengan 2 dan dikali dengan 0,75 tinggi dari bagian tersebut. Kemudian mendapat hasil 3,038 meter persegi. Kemudian pindah ke bagian E. Jadi di bagian E 0,40 ini, kemudian dikali dengan 0,90 ini, kemudian dibagi dengan 2, mendapat hasil 0,180 meter persegi. Kemudian dari hasil bagian-bagian tersebut dijumlahkan. Jadi hasil dari bagian A ditambah dengan hasil dari bagian B, ditambah dengan hasil dari bagian C, ditambah dengan hasil bagian D, ditambah dengan hasil bagian D, mendapat hasil 25,887 meter persegi. Dan kita akan cari volume lagi. Dari P7 ke P8 dengan jarak dari segmen 7 ke segmen 8 itu 25 meter. Kemudian hasil dari luasan P7 yaitu 104,42 ditambah dengan hasil luasan dari P8 yaitu 25,89. Kemudian dibagi dengan 2 dan dikali dengan 25. 25 didapat dari jarak dari segmen 7 ke segmen 8. Dan mendapat hasil 1628,81 meter kubik. Kemudian kita lanjut lagi di segmen ke-9 atau dari STA 00 plus 075. Jadi dalam sketsa penampang ini hanya dibagi dalam satu bagian. Jadi hanya dibagi dengan bagian A, yaitu 0,19 didapat dari ini. Kemudian dikali dengan 5,00 dapat dari luas ini. Kemudian dibagi dengan 2 dan mendapatkan hasil 0,475 meter persegi. Kemudian kita cari volume lagi dari P8 segmen ke-8 ke segmen ke-9, yaitu total luas dari segmen 8 ditambah dengan total luas P9, kemudian dibagi dengan 2 dikali dengan 25 meter. 25 meter yaitu dari jarak dari segmen 8 ke segmen 9. Kemudian hasilnya yaitu 329,52 meter kubik. Kemudian kita akan mencari subtotal yaitu dari segmen P6 sampai P9. Ya, jadi di sini subtotalnya itu 4061,49. Di mana dengan ini kita mencari volume, hasil dari volume. Hasil dari volume. Baik. Kemudian kita akan mencari subtotal dari volume-volume tersebut. Jadi di sini subtotal dari volume dari segmen P6 sampai dengan P9 yaitu 4061,49 meter kubik. Jadi 40,61,49 meter kubik ini didapat dari volume dari P6 ke P7 yaitu 2103,17 meter kubik ditambah dengan volume dari P7 ke P8 memiliki hasil 1628,81 meter kubik ditambah lagi dengan volume P8 ke P9 329,52 meter kubik dan dijumlahkan seluruhnya mendapatkan hasil 4061,49 meter kubik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan segmen 10 atau P10. Di mana P10 ini memiliki STA 00 plus 225. Dan ini termasuk pekerjaan galian. Dan sketsa ini terbagi menjadi 3 bagian. Ini bagian A, bagian SR, sama SL. Setelah itu kita akan mencari bagian A. 0,41 dikali 5,52. 5,52 ini didapat dari 0,26 ditambah 5
terus ditambah 0,26 lagi sehingga menghasilkan 5,52 dan dibagi 2 sehingga menghasilkan 1,132 meter persegi. Setelah itu kita masuk bagian SR. 0,26 dikali 0,20 dan dibagi 2 sehingga mendapatkan hasil 0,026 meter persegi. Kita pindah ke bagian SL. 0,26 dikali 0,20 dibagi 2 sehingga menghasilkan 0,026 meter persegi. Dari ketiga bagian ini, kita akan menjumlahkannya sehingga mendapatkan jumlah 1,184 meter persegi luasannya. Baiklah, saya akan pindah ke segmen 11 atau P11, di mana segmen 11 ini memiliki STA 00 plus 243, di mana sketsa ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian A, SR sama SL. Kita akan mencari bagian A. 0,68 dikali 5,52. 5,52 didapat dari 0,26 ditambah 5 ditambah 0,26 lagi. Dibagi 2 sehingga mendapatkan hasil 1,877 meter persegi. Kita pindah ke bagian SR. 0,26 dikali 0,20. Kita bagi 2 dan mendapatkan hasil 0,026 meter persegi. Kita pindah ke bagian SL. 0,26 dikali 0,20. Kita bagi 2 dan mendapatkan hasil 0,026 meter persegi. Dari ketiga bagian segmen 11 ini, kita akan menjumlahkannya sehingga mendapatkan hasil 1,929 meter persegi luasannya. Perkenalkan, nama saya Nicholas Dimas Arjuna Putra, NPM 240219846. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sudut dalam yang sudah diketahui. P1 yaitu 134,3152 dan P2 90 dan P3 143,3152, lalu P4 hingga P10 dengan hasil sekian. Lalu untuk mencari koreksi, kita bisa dapat dari total sudut yaitu 1119,9925 dikurang dengan cek sudut. Nah, cek sudut itu bisa didapat dari mana sih? Cek sudut itu bisa didapat dari total titiknya, yaitu 10 dikurang dengan 2 dan dikali dengan 180 yang mendapatkan hasil 1140. Lalu dengan hasil minus 23,0075. Lalu mencari terkoreksi, kita hanya perlu menjumlahkan sudut dalam dan koreksi. Karena koreksi ini hasilnya minus, jadi kita hanya mengurangkan saja. Untuk mencari azimut, kita juga harus mencari titik awal hingga titik akhir sudut azimut. Kita menemukan hasil P1 90 derajat, lalu P2 nya 203,0075, P3 262,6998 dan seterusnya. Untuk mencari D sin alfa dengan jarak yang sudah ditentukan pada soal, yaitu jarak P1 nya 33,37, lalu jarak P2 nya yaitu 15,02, dan mencari koreksi dengan cara yang sama, yaitu P1 hingga P10 masing-masing jarak dibagikan dengan total jarak. Untuk mencari koreksi hanya perlu menjumlahkan asal dengan koreksi. Untuk D cos alpha juga menggunakan cara yang sama dengan cara yang sebelumnya, hanya saja memiliki cara yang dikali dengan menggunakan cos jika yang tadi menggunakan sin. Saya akan jelaskan pula mengenai perhitungan luas X dan Y. Nah, ini bisa dihitung dengan cara dikali silang, yaitu 533,91 dikalikan dengan 272,488, lalu dikurang dengan 276,89 dikali dengan 568,9669.
Nah, itu tinggal dikali silang semuanya. Lalu kita menemukan total 1.264.579,5778 dan sumbu Y-nya yaitu 1.407.307,925. Nah, keduanya itu kita jumlahkan lalu dibagi 2 sehingga mendapatkan hasil 1.358, sehingga kita mendapatkan hasil 1.338.878,2890 meter persegi. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai timbunan, yaitu yang pertama dapat dilihat dari sketsa penampang, yaitu segmen P6 pada titik P1, P2, P3, P4, P5, P10 dan P11. Dari perhitungan galian itu kita dapat menghitungnya dari lebar, misal dari lebar titik A itu ditambah dengan lebar titik B lalu dikali dengan elevasi dari A dan B, yaitu 3,27 dengan perhitungan 2,50 ditambah 3,69 dibagi 2 lalu dikali dengan 3,27 itu untuk titik A dengan hasil 10,121 meter persegi. Untuk titik B yaitu dengan cara yang sama dan dengan hasil yang sama, yaitu sekian. Lalu untuk C dengan lebar atas 4,19 dan lebar bawah 5,18 lalu dikalikan dengan 2,99 dengan hasil 14,008. Begitu pula dengan titik D dengan hasil yang sama yaitu 14,008 meter persegi. Lalu setelah diketahui hasilnya semuanya, lalu kita jumlahkan dengan hasil 63,835 meter persegi. Itu untuk luasannya. Lalu saya jelaskan juga untuk P7 itu sama halnya dengan P6. Kita menjumlahkan lebar atas dengan lebar bawah pada titik A hingga J lalu dibagi 2 dan dikalikan dengan tinggi dari masing-masing titik tersebut. Lalu kita menemukan hasil sebagai luasan yaitu 104,418 meter persegi. Lalu untuk volume dari P6 ke P7 itu dari total luasan tadi yaitu 63,84 dan 104,42, kita bulatkan saja, itu kita dibagi 2 lalu dikalikan dengan 25 sehingga menemukan hasil kubikasi yaitu 2103,17 meter kubik. Lalu untuk P8 menghitung luasan dengan cara yang sama dengan P6 dengan P7, yaitu lebar atas ditambah dengan lebar bawah dibagi 2 lalu dikalikan dengan tinggi dari titik A dan B, lalu sama halnya dengan C, D, dan E. Lalu sehingga kita dapat menemukan hasilnya yaitu 25,887 meter persegi untuk luasnya. Lalu volume dari P7 ke P8 itu dari jumlah luasan tadi 104,42 ditambah dengan 25,89 dibagi 2 dikalikan dengan 25 sehingga menghasilkan volume 1628,81 meter kubik. Dan untuk P9 itu kita menemukan dari 0,19 dikali dengan 5 dibagi 2 sehingga menemukan hasil 0,475 meter persegi dengan volume P8 ke P9 yaitu 25,89 ditambah dengan 0,48 dibagi 2 lalu dikalikan dengan 25 sehingga menemukan volume 329,52 meter kubik. Baik, berikut saya akan melanjutkan mengenai penjelasan selanjutnya.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai koordinat dari titik. Nah, pada satu log section diketahui koordinat dari titiknya yaitu x dan y pada satu bidang itu yang pertama itu dari BM-nya itu alat ukurnya itu x-nya itu 450 dan y-nya itu 300. Kemudian untuk P1-nya itu ada 534 x-nya dan y-nya itu ada 277. Kemudian P2-nya itu ada x-nya itu 567. Kemudian y-nya 277. Lalu P3 itu ada 567 x-nya dan y-nya itu 262. Kemudian untuk P4-nya ada 555 x-nya dan y-nya itu ada 246. Lalu P5-nya itu ada 555 untuk x dan y itu ada 239. Lalu P6 ada 575 untuk x dan y-nya itu 239. P7 575 x, kemudian y-nya itu 198. Lalu P8-nya itu ada 535x, kemudian y-nya itu 198. Lalu P9-nya itu ada 535x, kemudian y-nya itu 236. Kemudian P10 atau P terakhirnya itu 535 untuk x, kemudian y-nya itu 236. Kemudian berikut saya akan menjelaskan mengenai beda tinggi. Nah, beda tinggi sendiri itu pada pengukuran dan pemetaan itu merupakan jarak antara dua bidang nivoo yang melalui dua titik. Nah, bidang nivoo adalah bidang yang melengkung mengikuti kelengkungan bumi. Kemudian untuk mengukur beda tinggi, kita bisa menggunakan alat ukur tanah yang disebut dengan water pass. Kemudian cara kerjanya itu dengan menunjuk garis-garis visir atau sumbu teropong horizontal ke rambu-rambu ukur yang vertikal. Kemudian pengukuran beda tinggi itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena ini berguna untuk mendapatkan data untuk keperluan pemetaan, perencanaan, maupun untuk pekerjaan pelaksanaan. Nah, data terkait perbedaan beda tinggi tanah bisa berguna untuk mengetahui kemana jalur air atau sebagainya. Nah, beda tinggi sendiri itu juga berupa rencana profil desain diukur dengan berdasarkan data batas atas dan batas bawah antara titik di setiap lengkungan rencana jalan dari titik A sampai ke titik E. Nah, dengan mencari elevasi rencana jalan seperti yang ditampilkan pada potongan gambar profil desain jalan. Nah, kemudian berikut luas pada yang rencana bangunan ditunjukkan pada gambar layout grading dengan hasil volume luasan itu adalah 6.099,07 meter persegi. Lalu untuk volume galian dan timbunan pada pekerjaan jalan dan bangunan dapat dilihat pada tabel volume, yaitu volume di bawah ini, yaitu volume pekerjaan jalan itu galiannya itu 2155,59 meter kubik. Lalu untuk timbunan itu adalah 5006,30 meter kubik. Kemudian untuk volume grading bangunan itu galiannya itu 51,938 meter kubik, lalu timbunannya itu ada 0,50 meter kubik. Nah, berikut saya akan menjelaskan mengenai beda tinggi antar titik juga dengan alat ukurnya. Nah, pada pekerjaan jalan ini terdapat 5 titik, yaitu titik A, B, C, D, dan E. Kemudian beda tinggi jalan antar titik ini, antara A, B, C, dan D, dan E ini, untuk A dan B-nya itu 5,33, B dan C-nya itu 10,12, kemudian C dan D-nya itu 14,47, kemudian D dan E-nya itu ada 4,26. Lalu untuk beda tinggi dari alat itu sendiri, alat ukur itu sendiri, BM, itu antara A dan B itu ada 15, kemudian B dan C itu ada 20,33, kemudian C dan D itu ada 10,21, lalu D dan E itu ada 14,47. Nah, untuk elevasinya itu dari titik A itu 350,12, kemudian untuk titik B 355,45, kemudian titik C itu ada 345,33,
D, untuk titik D itu ada 330,86 dan untuk titik yang terakhir yaitu titik E ada 335,12.